Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ardiansyah dari kelas 10 PS1. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang rangkuman bab teks negosiasi dan teks hikayat. Ini rangkuman dari materi yang saya dapat dan saya pahami selama ini, yang jauh dari kata sempurna, jadi mohon dimaklumi jika ada kesalahan. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari teks negosiasi. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Yang pertama adalah definisi dari teks negosiasi. Menurut KBBI, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Adapun ciri-ciri dari teks negosiasi, yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing, bisa 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran, dan yang terakhir adalah adanya kesepakatan pihak itu sendiri. Pembagian teks negosiasi. Yang pertama, pembagian teks negosiasi berdasarkan situasi. Berdasarkan situasinya, teks negosiasi dibagi menjadi 2, yaitu teks negosiasi formal, yaitu negosiasi yang terjadi karena ada hitam di atas putih yang berkekuatan hukum. Sebagai contoh adalah surat perjanjian kerjasama antar perusahaan. Lalu ada negosiasi informal, yaitu negosiasi yang bersifat santai, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sebagai contoh adalah negosiasi anak dengan orang tua, negosiasi guru dengan murid, dan negosiasi penjual dengan pembeli. Sedangkan berdasarkan untung dan ruginya, teks negosiasi dibagi menjadi 4, yaitu negosiasi kolaborasi atau win-win adalah kedua pihak memperoleh keuntungan. Dan yang kedua ada negosiasi dominasi atau win-loss adalah salah satu pihak mendapatkan keuntungan lebih daripada pihak lain. Dan yang ketiga adalah negosiasi akomodasi atau loss-win, yaitu satu pihak mendapatkan keuntungan 100%, sedangkan pihak lainnya rugi. Dan yang keempat adalah negosiasi menghindari konflik. Kedua pihak sepakat berhenti melakukan negosiasi untuk menghindari konflik. Cara penyampaian, pengajuan, dan penawaran. Yang pertama adalah keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara ini adalah 2 faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri manusia yang terdiri dari faktor fisik seperti kelengkapan indera komunikasi, dan faktor non-fisik seperti pola pikir, kepribadian, atau bakat. Adapun faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar dari diri manusia, seperti pendidikan, pergaulan, dan lain-lain. Yang kedua adalah berbicara efektif. Dalam menyampaikan pengajuan dan penawaran, penting sekali untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tidak terlalu bertele-tele, sehingga pembicaraan mudah difahami. Untuk menyampaikan pengajuan dan penawaran, gunakanlah struktur seperti di bawah ini. Yang pertama adalah pembuka, berisi tentang pengantar isi. Berikutnya adalah isi, berisi tentang penyampaian isi negosiasi. Dan yang terakhir adalah penutup yang berisi negosiator, memberi lawan bicara kesempatan untuk menyampaikan gagasannya. Prasyarat organis. Ada 3 hal yang masuk dalam prasyarat organis. Ada pengaturan nafas, pengaturan suara, dan pengaturan gerak tubuh. Yang pertama adalah pengaturan nafas. Negosiator harus bisa mengatur nafas dalam pengucapan kalimat yang panjang dan lebar. Yang kedua adalah pengaturan suara. Negosiator harus dapat mengatur intonasi dan nada bicara. Dan yang ketiga adalah pengaturan gerak tubuh. Negosiator harus bisa mencerminkan ekspresi dan gerak tubuh yang positif. Yang keempat adalah prasyarat bicara. Ada 4 hal yang masuk dalam prasyarat bicara. Yang pertama adalah dinamika bicara, yaitu negosiator dapat mengatur resonasi dari tempo ucapan, juga harus memperhatikan artikulasi. Yang kedua adalah ritme suara. Dalam kegiatan negosiasi dapat disematkan unsur humor agar mencairkan suasana. Yang ketiga adalah diksi atau pilihan kata. Negosiator harus punya diksi banyak agar lawan bicara tidak bingung. Dan yang keempat adalah susunan kalimat.
Menyusun kalimat agar lawan bicara lebih mudah mengerti apa yang dimaksud oleh negosiator. Selanjutnya kita akan mempelajari teks hikayat. Pendahuluan. Definisi dari teks hikayat adalah hikayat adalah sastra Melayu lama yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan keanehan dan kekuatan yang dimiliki. Adapun ciri-ciri dari teks hikayat adalah yang pertama anonim atau menceritakan kisah universal manusia. Yang kedua istana sentris atau menceritakan tokoh terkenal atau bangsawan kerajaan. Yang ketiga bersifat statis, hikayat tetap dan tidak berubah. Yang keempat bersifat komunal, penulis dan pengarangnya tidak diketahui. Yang kelima menggunakan bahasa klise atau diulang-ulang. Yang keenam menggunakan bahasa tradisional atau bahasa Melayu. Yang ketujuh adalah bersifat diktatis atau menyampaikan nilai moral dan menghibur. 1. Unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini adalah unsur intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh, alur, latar, amanah, dan sudut pandang. Berikutnya adalah unsur ekstrinsik yang terdiri dari religi, sosial, adat istiadat, budaya, dan latar belakang. Berikutnya di sini ada beberapa nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Di antaranya ada nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Jenis-jenis teks hikayat. Jenis-jenis teks hikayat dapat dibedakan berdasarkan dua faktor. Pertama, di sini berdasarkan fase historis, hikayat dibagi menjadi tiga, yaitu hikayat bernuansa Hindu, hikayat bernuansa Hindu-Islam, dan hikayat bernuansa Islam. Dan yang kedua, pembagian hikayat berdasarkan isi. Dibagi menjadi tiga, yaitu jenis rekaan, jenis sejarah, dan jenis biologi. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.